Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar uktivilas sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjadi muslimah terbaik dengan thinking before speaking, atau berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Mengapa demikian? Karena membahas tentang lisan itu sangatlah menarik, dan secara umum biasanya kaum wanita itu lebih banyak atau lebih unggul dalam berbicara dibandingkan kaum laki-laki. Mengapa demikian? Karena wanita itu lebih banyak mengekspresikan hati, keinginan, dan minatnya melalui lisan, sehingga makin mengolah kata mereka lebih lihai dalam mengolah kata-kata. Dan tidak heran jika wanita itu dijuluki cerewet. Betul tidak? Betul. Jadi uktivilas sekalian, kita harus berhati-hati dengan lisan. Jangan sampai kita gunakan untuk mencemooh, mengejek orang lain, apalagi ditujukan pada seseorang muslim yang ingin menjalankan ajaran Islam. Hendaklah kita sebagai seorang muslimah berpikir dulu sebelum berbicara. Siapa tahu karena lisan kita ini kita akan dilempar ke neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap tidak mengapa, padahal dia akan dilempar di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, uktivilas sekalian, kita harus berhati-hati dan jangan berbicara sia-sia, bahkan jika berbicara hanya untuk mencemooh atau mencela orang lain. Kita sesama manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Dan lisan itu ibaratkan dua mata pisau, di mana satu sisinya bisa mendorong kita menuju surga dan satu sisinya lagi bisa menjerumuskan kita ke neraka. Pada zaman kemajuan teknologi ini juga bukan hanya lisan yang harus kita jaga, tapi jari jemari kita. Banyak orang-orang yang tidak sadar dengan ketika mereka itu sudah mengarah ke mencela dan mencemooh orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Jadi kita juga harus perlu menjaga jari jemari kita agar tidak mengetik hal-hal yang tidak baik. Dan sepantasnya seorang muslim sejati itu memperbanyak doa, rajin menuntut ilmu, dan bersahabat dengan orang-orang yang salih-salih agar bisa membantu untuk menjaga lisan dari perkara dosa dan hal-hal yang dimurkainya. Seperti yang saya pernah baca juga, jika tidak bisa menjadi jembatan teman-teman kita menuju surga, tapi kita jangan menjadi jembatan mereka menuju neraka. Seperti sebuah riwayat yang menyebutkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi pun berkomentar, dia di neraka. Para sahabat pun bertanya lagi, ada perempuan yang dikenal jarang berpuasa sunnah, jarang melaksanakan salat sunnah, dan dia hanya bersedekah dengan potongan keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah menjawab lagi, dia ahli surga. Nah, dari situ kita sudah bisa mengambil atau melihat sebuah kesimpulan bahwasanya lisan itu bisa menentukan surga dan neraka kita juga. Jadi kita harus bisa mengendalikan ucapan kata-kata yang keluar dari mulut kita, terutama kita sebagai muslimah, dimana nanti kita akan menjadi seorang ibu. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap yang kita tahu tidak harus kita bicarakan dan sebarkan, tapi setiap apa yang kita katakan dan sebarkan harus kita ketahui isi dan sumbernya. Dimana di suatu negara, jika wanitanya rusak,
maka rusaklah negara tersebut. Namun jika wanitanya baik, maka baik pula negaranya. Kemudian wanita yang soleha atau yang taat beribadah merupakan perhiasan dunia. Ingat uktifillah, kita seorang wanita, Allah ciptakan sangat mulia. Kelak kita bakal menjadi seorang ibu yang nantinya menjadi panutan dan contoh setiap gerak-gerik kita, bahasa tubuh kita, cara kita berbicara itu akan ditiru. Maka berilah contoh yang baik, bahasa yang baik. Karena jika kita ingin generasi kita baik, maka kita perlu memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Dengan menjaga lisan kita. Salah satu cara yang paling gampang itu menjaga lisan. Kenapa? Karena wanita itu memiliki inner beauty yang luar biasa, dan wanita identik dengan keindahan. Maka hiasilah keindahan kita dengan akhlak yang baik. Ingat, wanita itu mulia. Wanita itu istimewa uktifillah. Jadi menuju sebuah istimewa atau menuju sebuah kebaikan yang baik itu adalah menjaga lisan. Dan sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.